Sekarang ini, banyak saudara kita yang mabuk dan ingin menjadi Arab, kesurupan Abu Jahal dan kesetanan Abu Lahab, sehingga semua atribut gurun dan aksesoris jahiliyah dikenakan secara berlebihan, sembari mencaci budaya bangsanya sendiri. Mereka ini, yang kebanyakan kaum cuti nalar, dan mogok mikir, rata-rata belum bisa membedakan mana Arab mana Islam. Sehingga, dalam pandangan mereka, Arab ya Islam, Islam ya Arab, yang anti-Arab, otomatis anti-Islam. Bukan begitu Mbak Jumilah? Mari kita cari tahu dulu, dari mana asal-usul leluhur Nabi Muhammad. Kalau kita bersabar membuka buku-buku sejarah, kita akan segera menginsyafi bahwa salah satu misi kenabian adalah menghapus kesukuan, juga budaya Arab jahiliyah yang cenderung tribalistik dan etnosentris. Buktinya, Abu Bakar dari suku Taimi, oleh Kanjeng Nabi diganti As-Siddiq, yang memiliki arti jujur. Umar bin Khattab dari klan Adi, menanggalkan kesukuannya, dan oleh Nabi diganti Al-Faruq, pembeda benar salah. Utsman bin Affan Al-Umawi, berganti Dzunurain, pemilik dua cahaya. Serta Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi, oleh Nabi Muhammad diganti Al-Murtado, yang diridho Tuhan. Sementara itu khilafah pasca mereka, justru menghidupkan kembali dan membanggakan kesukuan, seperti dinasti Bani Umayyah, suku Abbasiyah, klan Ayyubiyah, Bani Saljuk, dan bahkan Imperium Ottoman. Ini jelas kemunduran. Jadi, khilafah ala Bani-Bani itu, sama yang diusung Hizbut Tahrir, jelas satu kemunduran, dan menghancurkan spirit egalitarianisme yang digagas Nabi. Dalam sebuah kesempatan, M.H. Ainun Najib pernah menggagas tentang garis keturunan Nabi Muhammad. Dikatakan, bahwa Nabi Muhammad layak diduga sebagai seorang Arab Jawa, bukan Arab Tulen. Muhammad menolak digambar wajahnya, demi menghindari kontroversi pada masa setelah ia wafat. Kontroversi itu terutama mengenai ciri fisik Muhammad yang layak diduga tidak persis Arab Tulen. Cara berjalan Muhammad, tidak menunjukkan ciri gestur Arab Tulen yang mendongakkan kepala dan jumawa. Cara berjalan Muhammad ialah melangkah santun, dan seperti menuruni ketinggian bukit. Di mana, berat badan atas condong ke depan atau membungkuk, dan kaki kuat berkuda-kuda. Tutur kata Muhammad lemah lembut. Mana ada orang Arab Tulen yang begitu, terutama pada masa itu? Tutur kata lemah lembut ini khas Jawa, berbeda jauh dari style Arab yang suka bicara kasar dan meledak-ledak. Gestur dan tutur kata Muhammad ini menjadi magnet, sehingga kehadirannya menyedot perhatian Arab-Arab Tulen. Muhammad suka bertapa atau khalwat, yang paling terkenal adalah di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur. Bangsa Arab Tulen, tak punya tradisi ini, hidupnya saja berpindah-pindah. Bertapa itu khas Jawa. Muhammad bertapa di Gua Hiro, bukan semalam atau cuma beberapa jam saja. Melainkan selama 10 hari, sampai 1 bulan lebih. Jabal Nur, juga bukan di belakang rumahnya, atau di samping rumah. Jaraknya, kalau ditarik garis lurus dari Ka'bah sekitar 5 km. Ini hampir sama dengan jarak antara lapangan Senayan, sampai Tugu Monas. Jadi, Nabi memang benar-benar niat untuk menyendiri, menyepi, atau bertapa. Muhammad tidak dididik dengan Al-Quran dan hadits. Beliau hanif hingga 40 tahun, tidak sholat hingga 53 tahun. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul di muka bumi ini, yang dididik dengan Al-Quran dan hadits. Al-Quran adalah konfirmasi terakhir setelah membaca ayat kauniyah, yaitu ayat di alam semesta, dan dalam dirimu sendiri. Selain itu, banyak pendapat yang menyatakan tentang genealogi Nabi besar Muhammad dan salah satunya menyatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang warobin, seperti pendapat dari Miftahul Lutfi Muhammad, yaitu orang keturunan Indonesia yang hidup di daerah Timur Tengah. Jika benar pendapat ini maka suatu anugerah yang besar buat bangsa Indonesia. Bangsa yang saat ini sedang terpuruk dengan perilakunya, yang sangat jauh akan hikmah dan kesopanan. Bangsa yang saat ini, sedang tidak memiliki tokoh panutan dan teladan. Ibunda Muhammad, bernama Siti Aminah. Belum ada studi dan penelitian yang memadai mengenai sang ibu. Muhammad Nur Samad Kamba mengkonfirmasi, bahwa tidak ada nama Siti di masyarakat Arab Tulen. Siti bukan bahasa Arab. Muhammad berasal dari garis silsilah Ibrahim dari Siti Hajar. Hajar juga bukan bahasa Arab. Siti Hajar, layak diduga bukan Arab Tulen, melainkan imigran.
Kalau bukan dari Klaten, ya dari Solo. Siti Hajar, didatangkan untuk diperistri dan penghibur atas hati Ibrahim yang gundah. Siti dan Hajar, adalah bahasa Jawa. Siti artinya tanah atau bumi. Hajar artinya ajar atau mengajar. Leluhur beliau adalah Nabi Ismail bin Ibrahim, berasal dari distrik Orkelda atau Urkaldan, negeri Babilonia, yang sekarang Irak, sebelum akhirnya keluarga ini hijrah ke Bakkah atau Mekah, dan Nabi Ibrahim sendiri kembali ke Palestina. Nama Ismail, sebenarnya Arabisasi dari bahasa Ibrani, Yishma, artinya mendengar, dan El atau Elohim, maknanya Tuhan. Jadi Ismail atau Ismail, artinya orang yang senantiasa mendengarkan Tuhan, dan Tuhan juga mendengarnya. Jika demikian, Nabi Muhammad bukan Arab asli, beliau mustaribah, alias Arab pendatang. Maka kepribadian beliau sangat berbeda dengan Arab asli, atau suku Baduy, di mana dalam surat Taubah disebutkan, kalau orang-orang Arab Baduy itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Namun demikian, beliau mengingatkan kita bahwa tidak ada bedanya Arab dengan yang lain, karena beliau memang diutus untuk semua bangsa, seluruh dunia. Ibunda Siti Hajar sebelum dinikahi oleh Nabi Ibrahim, adalah budak yang utama dari Fir'aun Khufu, Raja Mesir kuno yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan mengaku sebagai keturunan Ra dan Osiris dewa matahari dan bulan bagi bangsa Mesir kuno. Pada waktu pemerintahannya, guna mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan bangunan monumental, maka Fir'aun Khufu memerlukan para penambang emas yang saat itu hanya manusia-manusia dari Swarnadwipa, atau Pulau Emas, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pulau Sumatera, yang memiliki kemampuan dalam menggali dan menambang emas. Fir'aun Khufu sudah mengetahui sepak terjang para penambang tersebut, ketika mereka menggali dan menambang emas di bagian tengah dan selatan benua Afrika. Guna menunjang keinginan tersebut maka Fir'aun Khufu mengundang para penambang-penambang emas tersebut, di bawah pimpinan kakek dari ayahanda ibunda Siti Hajar. Beliau merupakan kepala ekspatriat dari Swarnadwipa, yang didatangkan oleh Fir'aun Khufu. Seiring dengan banyaknya tambang emas baru yang ditemukan, maka banyak pula bertambah para imigran dari daratan Swarnadwipa, yang menjadi penambang emas di negeri Mesir, dan sudah diakui menjadi kelompok masyarakat tertentu di negeri Mesir. Semakin absolutnya kekuasaan Fir'aun Khufu, maka semakin pula dia berbuat semena-mena. Termasuk salah satunya adalah, dia banyak meniduri para perawan dari rakyatnya. Tidak terkecuali dia tertarik oleh kecantikan Siti Hajar, meskipun beliau merupakan putri ekspatriat penambang emas yang terkemuka. Munculnya penyakit Raja Singa ini, pertama kali yang mengidapnya adalah Fir'aun Khufu tersebut, karena hobinya yang menyimpang. Selain itu penyakit darah tinggi dan diabetes juga mengidap si raja tersebut dikarenakan memakan makanan yang lezat-lezat. Di samping itu pula, ketika si Fir'aun Khufu setelah meniduri perawan rakyatnya, maka dia akan menyunat perempuan tersebut. Hal tersebut banyak merisaukan ayahanda Siti Hajar. Oleh karena itu, suatu ketika ayahanda Siti Hajar menawarkan kepada Fir'aun, agar Siti Hajar dianggap sebagai keluarganya. Ini dilakukan, agar Siti Hajar tidak ditiduri oleh Fir'aun Khufu, dengan catatan, ayahanda Siti Hajar menyetorkan emas lebih banyak dan banyak menemukan tambang emas lagi. Pada saat itu, para permaisuri Fir'aun banyak yang menolak status ibunda Siti Hajar yang merupakan keturunan luar bangsa Mesir. Dan pada akhirnya, agar membedakan status ibunda Siti Hajar dengan para permaisuri asli Mesir, maka telinga ibunda Siti Hajar ditindik, atau diberikan anting-anting. Maka anting-anting ini merupakan bentuk aksesoris ibunda Hajar yang pertama di dunia, di samping beliau pula yang mengenalkan sabuk untuk mengikat pinggang. Waktu pun berlalu, hingga kedatangan khalifah dagang yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim, hingga si Fir'aun Khufu tertarik akan kecantikan ibunda Sarah, lalu diboyonglah ibunda Sarah ke istana Fir'aun. Dan ketika Sarah akan ditiduri, Fir'aun Khufu tidak sanggup menggerakkan badannya. Karena takut akan ketinggian ilmu ibunda Sarah, maka si Fir'aun pun melepaskan ibunda Sarah, dan memberikan salah satu anggota keluarganya sebagai pembantu ibunda Sarah, yaitu ibunda Hajar. Dan ibunda Hajar pun ikut rombongan dari Nabi Ibrahim yang kelak dinikahinya, dan kemudian ditempatkan di Makkah, serta mempunyai anak yang bernama Ismail, dan mempunyai keturunan sebagai nabi penutup yaitu Nabi Muhammad.
Kalau misalkan memang diperlukan penelitian lebih lanjut, maka Nabi Muhammad pun meninggalkan fisiknya, yaitu berupa rambut yang disimpan di museum di Turki. Dari rambut itu, maka akan banyak diketahui tentang gen, DNA, dan golongan darah, yang nantinya dapat mengerucut pada genealogi Nabi Muhammad. Dari situ, nantinya kita tidak usah kaget, kalau Nabi Muhammad benar-benar keturunan dari orang Nusantara, yang sekarang Indonesia. Indonesia adalah tempat kita lahir dan berpijak, bernafas, makan minum, bertani dan berniaga, menanam harapan-harapan. Bahkan nanti bumi Indonesia, juga akan mendekap memeluk kita yang nantinya akan mati. Tidak harus menjadi Arab, Eropa, atau Korea, sebab Indonesia adalah identitas kita. Tidak perlu malu mengakui dan membanggakan hal itu. So, kita tetap bisa beragama dengan berindonesia, beragama sembari bernegara, menjalankan nilai-nilai moral sembari menjaga tradisi leluhur. Karena kebinekaan ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan, maka kita harus riang gembira mengambil bagian, dan merayakan perbedaan. Kecuali, kita memang merasa hidup 15 abad silam di gurun pasir, lantas dengan pongah memilih menjadi Arab Badui yang defisit ilmu, dan cuti akhlak.